Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama lengkap saya Cornelis Tanggela SPD, peserta PPG dalam jabatan tahap 1 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4S 1251073. Pada hari ini, Kamis, tanggal 24, saya akan melakukan pengambilan video di fase E dengan materi kelahiran dan kajian sosiologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ada yang sakit? Tidak ada. Semua sudah sarapan? Sudah. Berarti semua pada semangat ya? Iya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan doa. Saya minta salah satu dari anak-anak untuk pimpin doa. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bawa kita dalam ya. Saya akan mengambil absen ya. Iya. Nanti kalau dengar nama dijawab hadir sekalian, tangannya diangkat ya. Iya. Bisa toh? Bisa. Tiara, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Keisha, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Silva, Hadir, Pak. Kresna, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Desti, Hadir, Pak. Arsi, Hadir, Pak. Armi, Hadir, Pak. Melki, Hadir Pak. Yana, Hadir, Pak. Narto, Arman, Hadir Pak. Aste, Hadir Pak. Robi. Hadir Pak. Ya, semua hadir. Hadir. Kita tepuk tangan dulu. Harapannya ke depan hal yang terjadi hari ini bisa seperti itu terus, supaya tetap semangat untuk datang sekolah, untuk hadir, supaya terus bisa mengikuti mata pelajaran sosiologi. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu sosiologi. Karena hari ini adalah hari pertama kita masuk pada materi sosiologi, di sini mungkin ada beberapa dari anak-anak yang belum paham, belum mengetahui tentang sosiologi. Tetapi pastinya ada juga anak-anak yang sudah tahu. Sehingga dari materi ini di SMP kalian sudah pernah dapat sosiologi? Tidak. Tidak pernah, tapi sudah pernah dapat IPS? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Satu orang? Ya. Kalau ada yang mau menjawab, mejanya diketuk. Bisa kan? Ya. Silakan Silva.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ya, kita berikan tepuk tangan. Bagus sekali jawaban dari Silva, di mana dia menjelaskan berkaitan dengan sosiologi, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Masyarakat. Pernah lihat masyarakat? Pernah. Seperti apa yang kalian lihat tentang masyarakat? Sekelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Iya, sekelompok orang yang hidup bersama di dalam suatu wilayah. Kita berikan tepuk tangan lagi. Jadi itu masyarakat. Kalau ngomong masyarakat berarti bukan satu orang saja atau bukan satu individu saja, melainkan ada beberapa individu yang ada di dalam satu wilayah yang sama, dalam satu tempat yang sama. Itulah yang disebut dengan masyarakat. Sehingga kalau kita ngomong tentang masyarakat, anak-anak semua, di situ ada beberapa hal. Setiap aktivitas masyarakat itu menjadi suatu kajian daripada Sosiologi. Bisa paham ini toh? Bisa. Bisa? Ya. Kalau bisa paham, Bapak Guru akan memberikan dua gambar. Ya, ini karena memang ini awal. Dua gambar ini coba kalian mengamati dan memberikan penjelasan terkait gambar tersebut. Ini ada dua gambar, anak-anak. Coba amati gambar 1 dan gambar 2. Kita lihat di gambar yang pertama. Menurut kalian, aktivitas apa yang dilakukan di gambar pertama? Interaksi antara pembeli dan penjual. Interaksi antara pembeli dan Penjual. Ya, kita tepuk tangan lagi. Sedangkan gambar kedua, bulian terhadap teman yang memiliki fisik lemah. Jadi kenapa saya menampilkan kedua gambar di situ anak-anak semua? Di situ kita bisa melihat. Tadi baru kita jelaskan berkaitan dengan sosiologi, ya kan? Yeah. Bahwa yang di dalam masyarakat yang dikaji oleh sosiologi itu termasuk interaksi dan termasuk masalah sosial. Itulah yang menjadi fokus kajian daripada sosiologi. Bisa paham untuk gambar ini? Bisa. Ya, kalau bisa paham, kita masuk bagian berikut. Yang berikut kita harus memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 poin yang perlu kita harus ketahui, yang perlu kita harus capai. Yang pertama, anak-anak, peserta didik dapat memahami kelahiran dan kajian sosiologi. Ya, itu tujuan yang pertama. Bahwa peserta didik perlu bagaimana dia memahami bagaimana lahirnya itu sosiologi. Tidak akan mungkin kita langsung masuk pada masalah sosial kalau kita tidak tahu apa penyebabnya sosiologi itu lahir dan juga kajian sosiologi. Kira-kira apa saja yang menjadi kajian daripada sosiologi? Baik, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sejarah lahirnya sosiologi. Ketika kita memahami, kita juga harus mampu atau anak-anak harus mampu bagaimana menjelaskan secara singkat lahirnya ini sosiologi. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh, ya, contoh dari ciri-ciri Sosiologi. Harus mampu memberikan contoh-contoh konkret yang ada di lingkup masyarakat ketika kita mempelajari yang berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi. Yang terakhir, menunjukkan sikap peduli dan kritis terhadap gejala sosial.
Bisa dipahami 4 tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Oke, kalau bisa dipelajari, perlu kita ketahui, perlu anak-anak ketahui yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan keempat tujuan, bahwa harapannya sehingga benar-benar dipahami dan dimengerti, sehingga perlu untuk kita bisa mengetahui dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa toh? Bisa. Masih semangat? Masih semangat. Ya. Yang berikut, selain tujuan tadi ada objek kajian sosiologi. Ini tadi kita sudah jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan, dan ada beberapa yang memberikan tanggapan yang mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari Tentang masyarakat. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, pasti kita harus mengetahui apa-apa saja yang dipelajari dari masyarakat oleh sosiologi tersebut. Ya, jadi ini ada 5 ini. Ada 5 objek kajian sosiologi itu terhadap masyarakat. Yang pertama, anak-anak, ada individu. Ya. Individu di dalam masyarakat. Setiap apa yang dilakukan individu di dalam masyarakat itulah yang menjadi kajian sosiologi juga. Baik dia punya interaksi, baik dia punya masalah sosialnya, baik berkaitan dengan norma, baik berkaitan dengan nilai. Yang kedua, ada kelompok sosial. Pernah lihat kelompok sosial? Pernah lihat ya? Yang ketiga, ada institusi sosial. Ada institusi sosial. Atau selain institusi sosial itu apa? Ada lembaga sosial. Lembaga sosial. Yang keempat, ada nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial. Pernah lihat nilai? Nilai seperti apa yang kalian ketahui? Norma. Kasih cara sedikit. Norma apa? Aturan. Norma itu sama dengan aturan. Karena ikuti aturan yang ada di masyarakat. Salah satu contoh aturan yang kalian ikuti seperti apa? Bergotong royong melakukan kegiatan, contohnya di mana? Di gereja. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita hari ini yang berkaitan dengan materi kelahiran dan kajian sosiologi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan penjelasan singkat kita berkaitan dengan pengertian sosiologi tadi, berkaitan dengan sosiologi. Bisa ini? Bisa. Karena tadi sudah mengatakan bahwa sudah ada pemahaman ya berkaitan dengan sosiologi. Yang saya mau tanya terhadap anak-anak semua, apa sih yang kalian ketahui tentang sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, hubungan antar manusia, interaksi sosial, dan pola perilaku dalam kehidupan bersama. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kresna cukup bagus. Dia mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Di dalam masyarakat yang dipelajarinya ada hubungan antara manusia, ada interaksi sosial, dan ada pola perilaku dalam kehidupan bersama. Yang kedua, mengapa sosiologi itu penting untuk kita pelajari? meningkatkan kesadaran sosial. Meningkatkan kesadaran sosial. Laki-laki, selain meningkatkan kesadaran sosial apa? Ya, Belki, silakan. Membentuk sikap toleransi. Ya, membentuk sikap toleransi.
Ada lagi? Memahami masyarakat. Memahami masyarakat. Jadi ada 3 orang yang bisa menyebutkan kenapa ini sosiologi sangat penting. Sosiologi ini sangat penting anak-anak semua untuk kita bisa pelajari. Di mana di situ memahami masyarakat. Lewat kita mempelajari sosiologi kita bisa memahami masyarakat antara individu yang satu dengan individu yang lain. Bahwa kita sebagai individu itu memerlukan individu lainnya. Tidak bisa kita hidup sendiri. Bisa dipahami ini kedua pertanyaan? Bisa. Sehingga nanti kalau ditanya lagi pada pertemuan berikutnya, perlu untuk kita harus bisa mengetahui. Baik, kita masuk pada materi kita hari ini berkaitan dengan kelahiran dan kajian sosiologi. Pasti anak-anak bertanya, kenapa ini sosiologi bisa lahir? Apa alasannya sosiologi bisa lahir? Kira-kira pada saat kapan sosiologi itu lahir? Kita bisa ketahui bahwa kelahiran sosiologi itu pada abad yang ke-18. Sosiologi lahir pada abad ke-18 dengan beberapa alasan sehingga dia bisa lahir. Ada 2 alasan yang mengakibatkan sosiologi lahir pada abad yang ke-18 anak-anak. Alasan yang pertama, ada yang sudah ketahui? Ada revolusi industri. Ada revolusi industri. Kita tepuk tangan. Alasan yang kedua, Revolusi sosial di Prancis. revolusi sosial di Prancis. Sangat bagus. Berarti anak-anak memang sudah sedikit belajar berkaitan dengan sosiologi. Jadi ada 2 alasan kenapa sosiologi itu lahir pada abad yang ke-18. Yang pertama itu di mana terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris itu yang seperti apa? Seperti perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan masyarakat dari agraris ke masyarakat industri. Kira-kira ketika terjadi perubahan masyarakat di Inggris, apa dampak daripada perubahan itu? Banyak masalah sosial muncul. Banyaknya masalah sosial yang muncul. Masalah sosial yang muncul pada saat itu seperti apa? Kemiskinan. Ada Kemiskinan. Yang kedua apa lagi? Ketimpangan sosial. Yang ketiga? Dan eksploitasi tenaga kerja. Jadi ada beberapa dampak. Ketika ada perubahan, ketika ada dampak, maka itulah yang mengakibatkan muncul pemikiran-pemikiran para tokoh sosiologi, tokoh sosiolog untuk melahirkan sosiologi bahwa dia mengkaji ini perubahan yang ada. Dia mengkaji bahwa dalam perubahan-perubahan yang terjadi di Inggris ada begitu banyak dampak yang melibat terhadap masyarakat tersebut. Alasan yang kedua ada revolusi Prancis. Penyebab daripada revolusi Prancis itu apa? Ada yang tahu? Penyebab dari revolusi Prancis? Ketika adanya penggulingan kekuasaan monarki ke Absolut. di mana masyarakat tidak lagi mau dikuasai, bahwa masyarakat mau ingin bebas, masyarakat mau memiliki suatu kebebasan, baik kebebasan secara hak, kebebasan berargumentasi dan lain sebagainya.
Sehingga itulah yang menjadi dua alasan sehingga sosiologi lahir pada abad yang ke-18. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum kita lanjut bisa dipahami dong? Bisa. Oke, kita lanjut. Berarti sudah paham berkaitan dengan kelahiran Sosiologi. kita masuk pada pengertian sosiologi. Tadi ada beberapa anak-anak saya yang menjelaskan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Masyarakat. Sekarang kita lihat anak-anak, pengertian secara umum tentang Sosiologi. bahwa sosiologi itu berasal dari dua kata. Kata pertama dari mana? Latin. Dari Latin. Yang artinya apa, Marto? Ya. Ada dari bahasa Latin itu socius yang artinya Teman. sedangkan yang kedua dari bahasa Yunani. yaitu Logos. yang artinya apa? Ilmu. Jadi ada dua kata atau ada dari Latin yaitu teman, yaitu socius yang artinya teman, sedangkan dari Yunani yaitu logos yang artinya ilmu. Sehingga dari dua kata itu bisa kita melihat kembali pengertian sosiologi. Apakah benar tadi yang Silva jelaskan bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat? Maka di situ ketika kita melihat kedua kata bahwa sosiologi secara umum pengertiannya itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Di dalam masyarakat ada interaksinya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Membahas tentang masalah sosial, membahas tentang kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Itulah pengertian sosiologi. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa memahami? Bisa. Bisa lanjut? Bisa. Selain daripada pengertian tadi secara umum, kita lihat ada beberapa ahli sosiologi yang memberikan pengertian yang berbeda berkaitan dengan sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte. Coba salah satu orang baca pengertian menurut Auguste Comte berkaitan dengan pengertian sosiologi seperti apa? Ilmu yang mempelajari. Kasih keras suara. Ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Ya, ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Kita berikan tepuk tangan. Ya, saya ingatkan lagi kepada anak-anak karena ini memang awal kita dalam pembelajaran sosiologi. Kalau mau jawab, supaya jangan rame-rame ketuk meja satu orang. Ya, yang mau jawab ketuk meja angkat tangan. Saya mau jawab Pak Guru. Bisa toh? Bisa. Yang kedua ada ahli bernama Emile Durkheim. Ada Emile Durkheim. Siapa yang mau membaca pengertian sosiologi menurut Emile Durkheim? Ya, silakan Marco. Sosiologi adalah studi tentang fakta sosial. Sosiologi adalah studi tentang fakta sosial. Kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga ada Max Weber. silakan Krishna. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mencoba memahami tindakan sosial manusia. Itu ketiga ahli yang menjelaskan tentang pengertian Sosiologi. Bisa diingat? Bisa. Ya. Yang terakhir, ini tema kita atau materi kita yang kita harus selesaikan hari ini. Yang terakhir ada Ciri-ciri sosiologi. ciri-ciri sosiologi ada 4. Ya. Yang pertama itu ada empiris. Yang kedua ada Teoritis. yang ketiga Kumulatif. yang keempat
4 ciri-ciri daripada sosiologi. Ciri yang pertama kita lihat berdasarkan observasi atau kenyataan. Jadi setiap masalah anak-anak ini perlu diperhatikan karena sebentar pasti ada tugas yang berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana anak-anak mampu memberikan contoh daripada ciri-ciri sosiologi. Bagian empiris berdasarkan observasi atau kenyataan. Kalau kita melihat bahwa setiap tindakan masyarakat, setiap tindakan individu, setiap tindakan kelompok dalam lingkup masyarakat, ketika ada masalah, maka di situ bukan melihat baiknya, ya, bukan melihat buruknya itu orang, tetapi di situ yang kita lihat bagaimana kenyataan yang sebenarnya daripada persoalan tersebut. Dan itu yang perlu kita harus perhatikan. Ya. Ketika bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan penyebabnya, alasannya apa sehingga terjadi hal seperti itu, berarti kita harus melakukan sebuah observasi. Ya, ada observasi. Di mana observasi itu kita bisa menemukan berbagai macam penyebab tentang masalah itu. Yang kedua, ada teori teoritis. Ini membentuk teori dari data sosial. Ya. Bagaimana kita membentuk teori berdasarkan masalah sosial. Ya. Berdasarkan data sosial yang ada. Kalau ada data baru kita bisa membentuk suatu teori, atau kalau tidak ada data berarti kita tidak, bagaimana kita membentuk kalau kita tidak memiliki data. Yang ketiga ada kumulatif. Ini perkembangan dari teori-teori sebelumnya. Bagaimana kita mengembangkan dari teori-teori itu yang sebelumnya. Apakah kita merenovasinya supaya lebih menarik, lebih bagus, itu kumulatif. Yang keempat terakhir ada tidak menilai baik atau buruknya, hanya bisa menganalisis. Jadi suatu persoalan, suatu masalah sosial yang ada di lingkup masyarakat, anak-anak semua, kita tidak bisa menilai baik atau buruknya. Tetapi yang perlu kita harus ketahui bagaimana kita bisa menganalisis persoalan daripada masalah itu supaya kita benar-benar menemukan fakta sehingga terjadi masalah itu. Bisa dimengerti keempat ciri-ciri sosiologi? Bisa. Bisa. Ya. Kalau sudah dimengerti, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, karena ini materi terakhir, kita akan Pak Guru akan memberikan tayangan video ya, berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi. Ya. Jadi tayangan video ini dia adalah salah satu contoh. Ya, salah satu contoh di mana contoh ini bagian daripada ciri-ciri sosiologi. Sehingga ketika sebentar saya menayangkan, anak-anak perlu memperhatikan, perlu mengamati benar. Setelah itu akan ada tugas yang berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi. Bisa ini? Bisa. Sebelum kita bagi kelompok, dalam kelompok kita akan melakukan ice breaking. Bisa toh? Bisa. Ice breakingnya supaya kita lebih fokus untuk mengamati video sebentar, maka ice breakingnya sangat simpel. Kalian mengamati dulu gerakan-gerakan saya sebentar, baru kita ikuti secara bersama-sama. Bisa toh? Bisa. Begini ice breakingnya. Titik fokus, melihat,
membaca, mendengar, fokus, mengingat, fokus. Bisa kan? Bisa. Yang pertama itu melihat, yang kedua membaca, yang ketiga mengingat. Setelah itu fokus. Bisa? Bisa. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Fokus. Salah. Tidak apa-apa gini. Supaya kita lebih kompak, Bapak Guru minta untuk kita bangun semua. Supaya kita lebih leluasa untuk kita fokus. Kita harus lakukan bersama-sama ya, sebentar. 1, 2, 3. Fokus. Melihat, membaca, mengingat, fokus. Ya, kita tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah bisa fokus toh? Bisa. Kalau sudah bisa fokus, saya akan membagi anak-anak menjadi 4 Kelompok. Bisa? Bisa. Silakan berada di dalam kelompok. Sebentar saya akan memberikan LKPD dengan materi yang harus dibaca dan dikerjakan. Bisa? Bisa. Silakan bergabung di dalam kelompok masing-masing. Usahakan angkat bangun supaya kursinya jangan terlalu ribet. Di situ. Semua sudah berada dalam kelompok? Sudah. Sudah. Ya, saya akan membagikan LKPD. Ini dipegang dulu ya. Dipegang dulu. Sebentar saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan pengerjaan LKPD. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Jadi LKPD itu dipegang dulu ya. Sekarang kita akan
melihat dan mengamati tayangan video ini yang berkaitan dengan contoh dari ciri-ciri Sosiometri. Setelah mengamati video, nanti saya akan memberikan penjelasan berkaitan bagaimana cara mengisi LKPD. Permasalahan sosial mengacu pada masalah atau wakil masyarakat atau masyarakat dalam hal interaksi sosial, kehidupan bersama, dan pengaturan nilai-nilai sosial. Permasalahan sosial sering menyebabkan ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau ketidaknyamanan dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan kesejahteraan dan kehidupan individu. Permasalahan sosial dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hak asasi manusia, gender, keadilan sosial, dan banyak hal lainnya. Permasalahan sosial seringkali kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Seperti halnya permasalahan sosial yang menyangkut dengan masalah remaja. Permasalahan remaja merupakan isu kompleks yang dapat menyinggung kehidupan sosial, emosional, dan akademik mereka. Penyimpangan pada remaja seperti perilaku menyimpang dan kenakalan remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi. Beberapa penyebab penyimpangan pada remaja antara lain: yang pertama, ketidakstabilan keluarga. Ketidakstabilan dalam keluarga seperti perceraian orang tua, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya dukungan dan pengawasan orang tua dapat menyebabkan remaja merasa tidak aman dan mencari dukungan atau pemenuhan kebutuhan dari lingkungan di luar keluarga. Yang kedua, teman sebaya dan lingkungan sosial. Pengaruh dari teman sebaya dan lingkungan sosial dapat memiliki dampak besar pada perilaku remaja. Jika remaja terlibat dengan teman yang terlibat dalam perilaku penyimpang atau kenakalan, mereka mungkin cenderung mengikuti contoh tersebut. Yang ketiga adalah tekanan dan stres. Tekanan akademik, sosial, dan emosional yang tinggi dapat menyebabkan remaja mencari pelarian atau cara untuk mengatasi stres yang mungkin menyebabkan perilaku menyimpang. Yang keempat adalah masalah kesehatan mental. Beberapa remaja mungkin menghadapi masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyimpangan. Yang selanjutnya adalah permasalahan bullying yang sering terjadi di kelompok sosial atau ruang sosial.
Bullying adalah perilaku agresif dan merendahkan yang diarahkan secara berulang-ulang kepada seseorang yang lebih lemah atau rentan secara fisik atau emosional. Perilaku bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial, atau bahkan melalui platform online. Beberapa penyebab bullying antara lain ketidakpedulian terhadap perbedaan fisik, sosial, etnis, atau budaya seringkali menjadi sasaran bullying. Seorang yang berbeda dari mayoritas dapat mengalami intimidasi atau diskriminasi. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Bullying seringkali terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku yang merasa lebih kuat atau lebih berpengaruh cenderung menindas korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan dukungan. Di lingkungan sekolah atau tempat kerja yang kurang diawasi, pelaku bullying dapat merasa bebas atau bertindak tanpa ada konsekuensi. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat membuat korban merasa terisolasi dan rentan terhadap bullying. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Ketika perilaku agresif atau merendahkan dianggap sebagai sesuatu yang diterima atau bahkan dihargai di lingkungan tertentu, maka bullying cenderung berkembang dan bertahan. Yang selanjutnya adalah masalah pribadi atau emosional. Beberapa pelaku bullying mungkin memiliki masalah pribadi atau emosional yang menyebabkan mereka menyalurkan ketidakpuasan atau rasa frustasi mereka melalui perilaku intimidasi terhadap orang lain. Selanjutnya adalah pengaruh media dan budaya. Beberapa bentuk perilaku yang merendahkan atau agresif dapat diilhami oleh tayangan media atau budaya yang melekat dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang dampak. Beberapa pelaku bullying mungkin tidak menyadari dampak buruk dari perilaku mereka terhadap korban, atau bahkan mereka mungkin mengejar kepuasan atau kesenangan sementara tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Penting untuk mengatasi bullying dengan serius dan melakukan upaya pencegahan yang efektif. Hal ini melibatkan pendekatan yang melibatkan seluruh komunitas, termasuk pendidikan tentang penghormatan, empati, dan kesadaran tentang perbedaan, serta dukungan sosial bagi korban dan tindakan konsisten terhadap pelaku.
Kelompok 1 yang kalian lihat dari video tadi seperti apa yang terjadi? Pembulian teman. Kasih keras. Pembulian terhadap teman. Pembulian terhadap Teman. selain itu ada kesenjangan Sosial. sedih tidak video tadi? Jadi. Apa yang membuat dia sedih? Ketika teman yang dibully langsung sampai pada celaka atau meninggal dunia, sehingga ada penyesalan daripada teman-teman yang melakukan hal seperti itu. Video tadi anak-anak itu salah satu bentuk contoh dari keempat ciri-ciri sosiologi tadi yang kita sudah jelaskan. Salah satunya di mana di situ ada penyimpangan sosial yang terjadi. Bagaimana dengan contoh penyimpangan ketika terjadi penyimpangan sosial? Maka di situ anak-anak semua harus menelusuri betul apa faktor yang terjadi sehingga terjadi ini kesenjangan sosial. Sehingga anak tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati guru. Begitu juga pada pembulian. Pasti ada hal yang hal penyebab utamanya sehingga anak itu bisa melakukan hal itu. Mungkin kurang kepedulian orang tua terhadap anak, kurang memperhatikan anak, sehingga anak bebas saja melakukan hal yang dia mau, yang dia inginkan. Dia ketemu teman, dikasih minuman keras, dia langsung minum juga. Dikasih rokok, dia langsung rokok. Padahal dia adalah anak sekolah. Jadi itu salah satu contoh daripada video tadi. Yang berikut tadi Bapak Guru sudah memberikan LKPD masing-masing kelompok, iya kan? Iya. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Selain LKPD di situ ada lagi materi ajar. Dari materi yang dibahas yang sudah dijelaskan dan juga materi yang dipegang oleh anak-anak semua, dan salah satu contoh dari video itu menjadi salah satu bahan anak-anak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa? Bisa. Di situ pertanyaannya ada 4. Ya, ada 4 pertanyaannya yang berkaitan dengan keempat ciri-ciri daripada sosiologi. Ketika kalian menjawab 4 pertanyaan tersebut, di situ coba memberikan contoh-contoh konkret yang ada di lingkup masyarakat yang kalian ketahui dari keempat ciri-ciri sosiologi itu. Bisa ini? Bisa. Kalau bisa, silakan mengerjakan. Saya memberikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Dikerjakan bersama-sama, harus berkolaborasi betul sehingga hasilnya juga bagus.
Ada yang merasa sulit? Semua bisa kerja, kan? Bisa. Waktu masih ada, kerja.
Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 yang mana? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik. Kalau semua kelompok sudah, maka di sini Bapak Guru akan memberikan kesempatan salah satu kelompok ya. Kenapa saya memberikan salah satu kelompok? Karena LKPD yang dibagikan itu semua soalnya sama. Saya hanya contoh-contohnya yang berbeda. Sehingga dari kelompok 1 ketika melakukan presentasi, ketiga kelompok memberikan pertanyaan, memberikan timbal balik, saran, membantu kelompok untuk menjawab. Jadi bukan saja kelompok 1 yang presentasi yang aktif, tapi semua kelompok juga harus bisa aktif. Mungkin seperti itu. Silakan kelompok 1 presentasi hasil diskusi dan kelompok lain mendengarkan diskusi daripada kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan Kresna untuk membaca. Nomor 1, jelaskan maksud dari ciri sosiologi yang bersifat empiris. Ciri sosiologi yang bersifat empiris berarti bahwa sosiologi didasarkan pada fakta atau kenyataan yang dapat diamati, dibuktikan, dan diuji melalui pengalaman atau pengamatan langsung, bukan berdasarkan dugaan, spekulasi, atau pendapat pribadi semata. 2. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sosiologi sebagai ilmu yang teoritis. Seorang sosiologi mengamati meningkatnya angka kenakalan remaja di suatu kota. 3. Mengapa sosiologi disebut sebagai ilmu yang bersifat non-etis? Jelaskan dengan contoh. Sosiologi disebut sebagai ilmu yang bersifat non-etis berarti karena sosiologi tidak menilai apakah suatu gejala sosial itu baik atau buruk, benar atau salah. Contohnya, meneliti penyebab terjadinya tawuran antara pelajar tanpa menghakimi tindakan mereka sebagai suatu yang baik atau buruk. 4. Apa yang dimaksud dengan sifat kumulatif dalam sosiologi? Sifat kumulatif dalam sosiologi berarti bahwa pengetahuan atau teori-teori dalam sosiologi disusun berdasarkan teori-teori sebelumnya yang telah ada, kemudian dikembangkan, diperbaiki, atau disempurnakan seiring waktu sesuai dengan temuan-temuan baru. 5. Contoh peristiwa sosial dari ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, empiris. Contohnya, seorang peneliti mengamati langsung kehidupan masyarakat di daerah kumuh untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan. 2. Teoritis. Contohnya, seorang sosiologi menggunakan teori konflik untuk menjelaskan meningkatkan tawuran antar pelajar kesenjangan sosial. 3. Kumulatif. Teori perubahan sosial yang awalnya hanya menjelaskan perkembangan masyarakat tradisional, kemudian dikembangkan atau menganalisis perubahan masyarakat modern. 4. Non-etis. Contohnya, penelitian tentang pernikahan dini tidak menilai apakah itu benar atau salah, tetapi menjelaskan faktor sosial yang melatar belakanginya seperti budaya dan ekonomi. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Silakan.
Kami dari kelompok 2 ingin mau bertanya kepada kelompok kami. Pertanyaannya, apa dampak dari pendekatan non-etis terhadap hasil penelitian sosiologi? Kami bertanya dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teori sosiologi menunjukkan sifat kumulatif? Bagaimana perkembangan teori sosiologi menunjukkan sifat kumulatif? Mengapa teori penting dalam kajian sosiologi? Sekarang sedikit. Mengapa teori penting dalam kajian sosiologi? Ada 3 pertanyaan, ya kan? Silakan jawab 3 pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak dari pendekatan non-etis terhadap hasil penelitian sosiologi? Dampak objektivitas terjaga. Peneliti tidak memihak atau memberikan penilaian moral sehingga hasil penelitian lebih netral dan akurat dan fokus pada data dan fakta. Contohnya, mengkaji perilaku kriminal untuk melihat faktor sosial penyebab, bukan untuk menyalahkan perilaku. Pas. Sudah bisa paham itu? Lanjut pertanyaan nomor 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana perkembangan teori sosiologi menunjukkan sifat kumulatif? Karena teori-teori baru dibangun dari dasar teori lama, baik dengan cara melanjutkan, mengoreksi maupun mengembangkan perspektif yang berbeda. Pas. Mengapa teori penting dalam kajian sosiologi? Karena teori membantu sosiologi untuk memahami, mengorganisasi, dan menjelaskan berbagai gejala sosial. Bagaimana? Ya, kami sudah paham. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih banyak. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan. Bisa dipahami tadi kan? Bisa. Jadi mereka sudah sangat bagus kelompok 1 menjelaskan berkaitan dengan keempat ciri-ciri dari sosiologi dan mereka juga memberikan contoh-contoh konkret dari 4 ciri-ciri sosiologi. Ya. Sehingga dari ketiga pertanyaan tadi mampu mereka menjawab dengan bagus dan memberikan kepuasan kepada teman-teman kelompok yang memberikan pertanyaan. Sehingga ini menjadi penekanan saya ke depannya ketika diberikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, dan 4 bagaimana supaya lebih bagus lagi. Ya. Caranya ya harus benar-benar melakukan diskusi, kolaborasi yang bagus dengan teman-teman kelompok. Yang berikut berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana tadi sesuai hasil
hasil presentasi bahwa sudah mulai memahami. Ya, sudah mulai memahami. Hanya saya memberikan suatu penekanan supaya terus ingat tentang materi kita yang ada 3 tema ya, ada 3 subtema, yaitu ada pengertian sosiologi, ada apa lagi? Selain pengertian, lahirnya sosiologi, dan ada ciri-ciri sosiologi. Jadi kita harus terus ingat. Jangan sampai nanti pada pertemuan berikut, ketika kita masuk pada materi berikutnya, ada yang tidak lagi ketahui, ada yang tidak ingat lagi. Jadi ini harus benar-benar dipelajari betul apa yang didapatkan hari ini supaya bisa mempelajari dengan benar. Bisa tak? Bisa. Baik. Berdasarkan diskusi kelompok, tadi dan juga presentasi kelompok, menurut hasil pengamatan saya bahwa anak-anak saya yang ada di PASE ini sangat bagus dalam mata pelajaran Sosiologi. Sangat bagus. Hanya ada beberapa yang memang bagus. Tetapi menurut lewat pengamatan saya bahwa dari mata pelajaran sosiologi yang hari ini baru kita masuk pada materinya, di mana di sini beberapa anak-anak ada yang memang sangat bagus. Yang sangat bagus sesuai hasil pengamatan saya ada Dewi, Febrin, Silva, Kresna, Narto, Arman, yang sangat bagus. Sedangkan yang kurang itu masih ada Robi, Aste, ya Ika, Desti, itu yang masih kurang. Sehingga harapannya menjadi refleksi diri dari nama-nama ini supaya terus belajar, ya, terus belajar, terus semangat belajar supaya kedepannya lebih bagus lagi. Bisa ini? Bisa. Ya, kalau bisa, saya mau kembali menanyakan tentang materi kita hari ini. Dari sekian pembahasan, dari 3 pokok pembahasan tadi, apakah semua sudah dipahami? Sudah. Sudah dimengerti? Sudah. Benar sudah dipahami? Sudah. Sudah. Sudah dimengerti? Sudah. Kalau memang sudah dipahami dan sudah dimengerti sebelum saya kasih tugas berkaitan dengan materi ini, karena di sini anak-anak mengatakan bahwa sudah Paham. saya akan memberikan tugas yang harus dikerjakan sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap ketiga pembahasan ini. Ya, ketiga pokok pembahasan ini. Sebelum saya kasih tugas, kira-kira yang paham tentang materi ini seperti apa? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tutup meja. Yang saya pahami dan ketiga pokok pembahasan tadi yaitu lahirnya sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-18 dengan beberapa alasan, yaitu adanya revolusi industri dan revolusi sosial Prancis. Ya, kita berikan tepuk tangan. Berarti mengatakan paham jelas tadi, dia sudah memberikan alasan bahwa dia sudah paham tentang kelahiran sosiologi pada abad yang ke-18. Yang lain masih ada? Ya, silakan. Yang saya paham tentang materi hari ini adalah ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Ya, kita berikan tepuk tangan. Di mana dia mampu memberikan 4 ciri-ciri sosiologi. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis,
etis, yang ketiga ada Kumulatif. kumulatif, dan yang keempat ada Etis. Yang terakhir, silakan. Yang saya paham dari materi hari ini adalah tentang pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sotios bahasa Latin yang berarti teman dan logos dari bahasa Yunani yaitu ilmu. Ya. Secara umum sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ya, jadi sangat bagus. Kita berikan tepuk tangan. Jadi dengan memberikan beberapa alasan dari pemahaman yang anak-anak berikan ini salah satu bentuk bahwa dari awal pembelajaran kita sampai pada akhir ada beberapa siswa yang memang memberikan suatu kesimpulan dengan keseluruhan bahwa dia bisa mampu mengetahui baik dari segi lahirnya sosiologi, dari segi pengertiannya, juga ciri sosiologi. Sebelum kita lanjut, saya akan memberikan tugas yang dikerjakan untuk bisa mengukur kemampuan anak-anak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Siap toh? Siap. Ada yang sudah siap? Semua siap? Siap. Berarti siap jawab yang benar. Bisa? Bisa. Sesuai tadi bahwa anak-anak mengatakan sudah mengerti, sudah pas berkaitan materi yang kita jelaskan, bahwa di tugas itu hanya kembali menanyakan saja berkaitan dengan materi tersebut. Ketiga poin yang kita bahas, ya. Bisa kalian, bisa anak-anak menyalurkan kembali apa yang menurut kalian sudah pas, sudah dimengerti untuk tulis di sini. Bisa? Bisa. 5 menit waktunya. Setelah itu dikumpulkan kembali. Usahakan bekerja sendiri-sendiri. Bisa dong? Bisa.
Sudah? Sudah. Sudah. Silakan ditutup. Semua sudah? Sudah. Nanti pertemuan berikutnya baru saya bagikan. Kira-kira bagaimana saya mengukur tingkat pemahaman anak-anak semua berkaitan dengan materi kita hari ini. Kembali kita mengetahui bahwa materi kita hari ini ada 3 poin penting. Yang pertama itu ada kelahiran sosiologi, di mana sosiologi lahir pada abad ke-18 dengan 2 alasan. Yang pertama, sosiologi lahir dengan alasan adanya revolusi Inggris. Yang kedua, adanya revolusi sosial di Prancis. Selain kelahiran sosiologi, ada pengertian sosiologi, di mana sosiologi diambil dari 2 kata, yaitu ada sosius yang artinya teman, logos artinya ilmu. Sehingga dari kedua kata itu kita bisa mengetahui pengertian sosiologi secara umum, bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Yang ketiga ada ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama ada empiris. Yang kedua ada teoritis. Yang ketiga ada kumulatif. Yang keempat ada analitis. Kita tepuk tangan untuk materi. Bagaimana materi kita hari ini? Sangat menarik. Sangat Menarik. Kalau mengatakan sangat menarik, nanti dibuktikan lewat tugas tadi yang sudah diberikan dan sudah dikumpulkan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, perlu saya menginformasikan tentang pembelajaran kita nanti yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kita akan masuk pada materi yang pertama, itu tujuan fungsi dan tujuan sosiologi. Yang kedua ada hakikat sosiologi. Jadi ada 2 poin pokok yang akan kita bahas pada pertemuan berikut. Bisa ini? Bisa. Sehingga kenapa saya menginformasikan, memang supaya pulang di rumah belajar tentang fungsinya apa di sosiologi, tujuannya apa di sosiologi, dan apa-apa saja yang masuk pada hakikat sosiologi. Bisa dimengerti maksud saya? Bisa. Mungkin seperti itu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita tutup, saya minta salah satu daripada anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya mengajak semua anak-anak untuk melihat kembali di samping kiri kanan. Mungkin ada kertas-kertas yang jatuh, ada kulit permen, ada botol minuman sehingga dirapikan kembali, dan yang sudah tidak bisa dipakai dibuang di kotak sampah, supaya proses pembelajaran yang akan dilakukan sebentar tetap lebih bagus, lebih nyaman, lebih menarik. Bisa ini? Bisa. Sudah ambil semua? Sudah. Berarti sudah bersih toh? Sudah. Kalau sudah, saya persilakan satu daripada anak-anak untuk membawa kita dalam. Sebelum kita berdoa, coba kembali atur kembali di kursi.
Silakan dulu, silakan pimpin kita dalam doa penutup. Pak Guru serta teman-teman, marilah kita satu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Silva sudah pandu kita dalam doa penutup pada pembelajaran sosiologi. Harapan saya anak-anak sebelum saya tinggalkan kelas terus semangat untuk belajar, terus untuk tingkatkan kehadiran supaya lebih efektif untuk ikut pembelajaran sosiologi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Selamat